Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dina Monalisa selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Perkenalkan, nama saya Feby Azalani dengan NIM 432210-144. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai konsep pasar modal syariah yang berisikan bagaimana sih konsep pasar modal syariah itu sendiri, apa saja karakteristik pasar modal syariah, bagaimana peranan pasar modal syariah, dan juga apa saja dasar hukum pasar modal syariah. Nah, baik, langsung saja ke slide pasar modal syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, oleh karena itu, pasar modal syariah ini bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhannya. Namun, pasar modal syariah ini harus berisi dengan syariah. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah ini tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun ada beberapa karakteristik khusus pada modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanismenya tidak boleh bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, dengan demikian, pasar modal syariah ini harus dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari praktik terlarang seperti riba, gharar, maisir, tagir, ataupun bai al-makdum. Nah, oleh karena itu, instrumen investasi yang perdagangan juga harus memenuhi nih persyaratan syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis riwayat Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber itu dilakukan penafsiran oleh para ulama atau yang biasa kita kenal dengan ilmu fikih yang membahas mengenai fikih muamalah, yaitu hubungan antara manusia yang terkait dengan perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah ini dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Pada dasarnya, kegiatan pasar modal merupakan kegiatan penyataan modal dan atau jual beli efek seperti saham syariah, suku, reksadana syariah, ataupun efek berguna syariah yang termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksinya dalam pasar modal diperbolehkan sebenarnya tidak ada larangan syariah. Nah, konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah karakteristik pasar modal efisien. Sebelum mengetahui karakteristik pasar modal syariah, kita harus tahu nih yang efisien itu kayak gimana. Karena pasar modal syariah ini sejalan dengan kegiatannya pasar modal pada umumnya. Yang pertama ini harus bebas dari pemaksaan. Yang pertama ini, investor memiliki hak untuk bertransaksi dan bebas membuat kontrak serta tidak boleh dilarang dalam bertransaksinya. Nah, yang kedua ini bebas dari salah interpretasi. Investor memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi. Nah, yang ketiga ini hak untuk mendapatkan informasi. Jadi, investor ini memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi yang khusus. Apabila ada informasi yang memiliki informasi, maka harus dikemukakan ke pihak lainnya. Dan yang keempat, ada hak untuk memproses informasi. Investor memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk memproses informasi, di mana tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan. Nah, selanjutnya, yang kelima itu bebas dari gejala hati. Investor terbebas dari perbuatan kesalahan karena kurangnya pengendalian di dalam diri. Nah, yang keenam ini hak bertransaksi pada harga yang efisien. Investor melakukan transaksi pada tingkat harga yang menurut persepsinya ini efisien ataupun benar. Nah, yang ketujuh ini hak memiliki tawar-menawar. Dalam bertransaksi, investor memiliki kekuatan tawar yang sama dan untuk bernegosiasi. Nah, menurut Matt Wali, karakteristik pasar modal syariah sebagai berikut. Satu, semua saham harus diperjualkan pada bursa efek. Yang kedua, bursa efek perlu mempersiapkan pasca perdagangannya di mana saham ini dapat diperjualbelikan melalui pialang. Nah, yang ketiga ini, semua perusahaan yang mempunyai saham dapat diperjualbelikan di bursa efek harus menyampaikan informasi terkait dengan laporan keuangannya yang transparan dan dapat diakses oleh seluruh pihak. Nah, yang keempat ini, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dan interval tidak boleh lebih dari 3 bulan. Nah, yang kelima ini, saham tidak boleh diperjualbelikan di harga lebih dari HST. Yang keenam, saham dapat dijualbelikan dengan harga di bawah HST. Nah, yang ketujuh ini, komite manajemen harus memastikan nih bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam pasar modal syariah harus mengikuti standar akuntansi syariah. Nah, yang ke-8 ini, perdagangan syariah berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah penentukan HST.
Nah, dengan karakteristik ini, pasar modal syariah bertujuan menciptakan lingkungan investasi yang sehat, transparan, dan adil dari seluruh pihak. Nah, selanjutnya adalah peran pasar modal syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, peran pasar modal syariah adalah menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi efek syariah. Jadi, pasar modal ini dapat digunakan oleh siapa saja tanpa melihat latar belakangnya, latar belakang agama, suku, ataupun ras yang bersifat universal. Nah, pasar modal syariah juga memiliki peran penting. Satu, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Nah, yang ketiga ini sebagai fasilitas untuk interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham yang diperjualbelikan. Jadi, pasar modal ini berikan kemudahan dalam transaksi tanpa melalui tatap muka, karena bisa melalui akses handphone ataupun websitenya. Nah, yang keempat, memberikan kesempatan kepada para modal untuk menentukan hasil return atau yang diharapkan. Yang kelima, pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya pada setiap saat. Nah, yang keenam, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian, karena ini adalah tujuan dari pasar modal syariah tersebut. Yang ketujuh ini, pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Jadi para pemodal ini keputusan investasi harus didasarkan dari kebutuhan terhadap informasi yang akurat dan juga dapat dipercaya. Nah, slide terakhir adalah dasar hukum pasar modal syariah. Ada Al-Quran yang bersurat surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan saling suka sama suka." Nah, yang kedua ini ada surat Al-Baqarah ayat 275. Artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi semua transaksinya harus berprinsip sesuai dengan syariah. Nah, yang kedua ini ada hadis. Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian. Ini adalah hadis dari Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Al-Nasai. Nah, yang kedua ini ada dari hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi, tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya, karena kita harus memilikinya dulu di barang atau produknya sebelum melakukan jual beli. Nah, lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang selanjutnya ada Fatwa DSN MUI. Yang pertama ini adalah Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua ini DSN MUI nomor 40 tahun 2023 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Nah, yang ketiga ini ada DSM MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler di bursa efek. Nah, yang kelima ini ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Yang pertama ini ada POJK nomor 15.4 tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, POJK nomor 17.4 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham dan emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Yang ketiga, POJK nomor 53.4 2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Nah, yang keempat ini ada POJK nomor 61.4 dari tahun 2016 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi. Yang kelima ini POJK nomor 25.4 dari tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Lalu ada Bapepam LK. Dan ini ada peraturan nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua ini ada peraturan nomor 9 A13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga ini ada peraturan nomor 9A tentang E.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Sekian dari presentasi saya mengenai konsep pasar modal syariah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.